Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif manusia menurut para ahli. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, bagaimana proses berpikir dan pemahaman anak berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada teori ini berfokus pada perubahan kualitas berpikir anak seiring bertambahnya usia dan pengalaman, di mana setiap tahap memiliki karakteristiknya tertentu. Menurut Piaget ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap sensorimotor. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan balita belajar tentang dunia melalui gerakan, sebab akibat, dan konsep. Ciri utamanya yaitu menggunakan panca indera dan gerakan fisik untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang kedua ada tahap pra-operasional, usia 0 sampai 7 tahun. Penjelasannya yaitu anak mulai berpikir secara simbolik seperti bahasa gambar dan permainan. Namun mereka masih memiliki keterbatasan dalam berpikir secara logis dan cenderung egosentrik atau egonya masih tinggi. Ciri utamanya yaitu pemikiran yang masih fokus pada dirinya sendiri, seperti kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Terus yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Penjelasannya, pada tahap ini anak-anak mulai dapat berpikir lebih logis tentang benda dan peristiwa yang konkret. Ciri utamanya yaitu mulai memahami konsep konservasi dan klasifikasi. Yang kedua adalah berpikir lebih logis dalam konteks situasi konkret, tapi masih kesulitan dengan ide-ide abstrak mereka. Yang keempat ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Penjelasan ini, pada tahap terakhir ini anak dan remaja mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka bisa mempertimbangkan kemungkinan dan memecahkan masalah kompleks tanpa kehadiran objek konkret. Serta mulai memahami ide-ide yang tidak terwujud seperti keadilan, moralitas, dan konsep ilmiah. Pada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Vygotsky percaya bahwa belajar terjadi melalui kolaborasi dengan orang lain, terutama melalui bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mengerti atau lebih paham tentang materinya. Menurut Vygotsky ada beberapa konsep inti, yaitu yang pertama ada zona perkembangan proksimal atau CPD. Perkembangan proksimal adalah jarak antara kemampuan yang bisa dicapai anak secara mandiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih terampil. Contohnya seperti anak yang tidak bisa memecahkan soal matematika, tetapi dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih paham, ia bisa
menekankan bahwa bahasa memainkan peran penting dalam pengembangan kognitif karena bahasa memungkinkan anak untuk berkomunikasi, memahami, dan menginteriorisasi pengetahuan yang diperoleh dari interaksi sosial. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis sosial dan budaya. Vygotsky percaya bahwa budaya dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi cara anak memahami dunia. Nilai-nilai tradisi serta alat budaya yang diajarkan di lingkungan sosial menjadi bagian dari proses perkembangan kognitif. Seperti seorang anak yang tumbuh dalam budaya yang menekankan matematika dan teknologi mungkin akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, berfokus pada perkembangan individual secara langsung dan hidup dengan penekanan pada aspek sosial dan emosional. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner adalah melalui interaksi dan representasi simbolis. Bruner berpendapat bahwa perkembangan kognitif seseorang berjalan melalui 3 tahap utama, yaitu 1. Tahap enaktif. Di tahap ini pengetahuan diperoleh melalui tindakan fisik langsung. Anak belajar melalui pengalaman konkret dan manipulasi objek secara langsung. Yang kedua, ada tahap ikonik. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan gambar atau representasi visual untuk memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga, ada tahap simbolik. Tahap simbolik pada tahap ini, individu mulai menggunakan simbol-simbol abstrak seperti kata dan angka. Selanjutnya ada teori perkembangan Robert Gaffney. Menurut Robert Gaffney, anak berfokus pada bagaimana anak belajar secara bertahap, mulai dari keterampilan sederhana